Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kali ini saya akan mewawancara salah satu seorang sejarawan, yaitu Pak Dwi Cahyono. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi. Ya, kami dari SMP Negeri 25 Malang ingin mewawancari Bapak tentang masa selayang pandang di Kota Malang, Pak. Meliputi tentang prasejarah, masa Hindu-Buddha, masa keislaman dan masa kemerdekaan. Nah, bisa nanti dijelaskan secara detail Pak nanti bagaimana sejarah Kota Malang sebenarnya. Silakan. Ya, baik. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah satu predikat ya yang semestinya disematkan kepada Kota Malang atau lebih luas lagi Malang Raya. Nah, predikat apa yang semestinya disematkan, tepat untuk disematkan kepada Kota Malang atau Malang Raya, yaitu predikat kota bersejarah. Jadi Malang kota bersejarah, atau kalau dalam bahasa asing disebut dengan history city, ya, kota bersejarah, history city. Nah, ada memang juga sebutan yang atau predikat yang diberikan oleh BPPI, yaitu Badan Pelestari Pusaka Indonesia terhadap Malang, yaitu Malang Kota Heritage atau Heritage City. Ya. Ini memang ada keserupaan ya antara heritage dengan history. Jadi kalau heritage itu adalah warisan budaya, sedangkan history itu artinya sejarah. Warisan budaya itu adalah tinggalan yang bersejarah. Nah, apa alasannya? Mengapa Malang itu tepat diberi predikat sebagai kota bersejarah? Karena perjalanan sejarah Malang itu demikian panjang. Oleh karena itu kita bisa mengatakan dengan satu kalimat pendek itu, yaitu Malang melintas masa, atau kalau kita bicara sejarah, yaitu sejarah Malang yang melintas masa. Artinya melintas masa itu adalah kesejarahan Malang itu dari masa ke masa, ya. Semenjak kapan? Kalau kita menilai tinggalan-tinggalan masa lampau yang sampai ke tangan kita, ya, jejak tertua dari kesejarahan Malang itu sudah kita dapati semenjak zaman prasejarah. Itu sudah sampai ke tangan kita sejak zaman prasejarah, dan seterusnya berlanjut memasuki masa Hindu-Buddha, paling tidak semenjak abad ke-8 sampai abad ke-16 Malang memasuki masa Hindu-Buddha. Seterusnya lagi Malang memasuki masa perkembangan Islam, ya. Bahkan sejak awal masa perkembangan Islam itu berada di penghujung masa Hindu-Buddha, yaitu di abad ke-15-an. Malang memasuki masa Hindu-Buddha, ya, abad ke-15 akhir atau awal abad ke-16 itu Malang memasuki masa perkembangan Islam, dan seterusnya sejak abad ke-18, jadi paruh kedua abad ke-18 Malang memasuki masa kolonial, ya. Nah, sampai nanti bersama-sama dengan daerah lain, yaitu sejak tahun 1945 Malang memasuki masa kemerdekaan. Jadi dengan demikian, kalau perjalanan panjang sejarah Malang itu dibagi ke dalam sejumlah periode sejarah daerah Malang, maka
periodisasinya adalah yang pertama Malang zaman prasejarah, khususnya di masa bercocok tanam hingga masa perundakian. Itu periode yang pertama. Periode yang kedua adalah Malang masa Hindu-Buddha. Durasi waktunya abad ke-8 sampai dengan Paro pertama abad ke-16 ya. Kemudian berikutnya lagi Malang masa perkembangan Islam, itu mulai Paro pertama abad ke-16 sampai abad ke-18, tepatnya sampai Paro kedua abad ke-18. Nah, periode yang keempat ya, yaitu masa kolonial, mulai Paro ya, mulai Paro kedua abad ke-18 sampai dengan medio atau pertengahan abad ke-20, yaitu tahun 1945. 1945 itu kan momentum, yaitu momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, periode yang terakhir yaitu periode yang berapa ya? Yang kelima ya. Yang kelima itu adalah Malang masa kemerdekaan mulai tahun 1945 hingga sekarang. Nah, jika kita menilai 5 periode itu, tergambar bahwa sejarah Malang itu adalah sejarah daerah yang melintas masa ya. Jadi dari masa ke masa dalam kurun waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu predikat Malang sebagai kota bersejarah itu adalah predikat yang beralasan. Nah, itu gambaran umum ya tentang periodisasi sejarah Malang. Ya, apalagi yang mau ditanyakan? Ya, tentang sejarah Kota Malang lagi Pak yang ya. Kapan Tugu Malang itu pernah didirikan ya. dan tanggal berapakah Tugu Malang itu diresmikan? Ya. Yang kedua Pak, lalu yang pertanyaan terakhir, Kota Malang pernah diserang ya, dijajah Pak ya. Ya. Disebut apakah perang tersebut Pak? Ya, jadi sebelum membicarakan tentang Malang di era kemerdekaan, kalau kita berbicara tentang pendirian tugu ya, tugu yang di alun-alun Bunter itu ya maksudnya ya, maka peristiwa itu kan peristiwa yang terjadi di awal kemerdekaan RI. Begitu juga serangan Belanda beserta koalisinya. Sebenarnya yang kalau kita bicara tentang peristiwa perang kemerdekaan tahun 45 sampai 48, sebenarnya bukan hanya Belanda saja yang masuk ke RI ya, ke wilayah Republik Indonesia, tapi ABCD front gitu ya. Jadi ada front A, B, C, D. Nah, jadi D itu Dutch, itu Belanda. Itu sebenarnya salah satu, karena ada American, ada Amerika, ada B itu British ya, ada British, kemudian C itu Canberra, itu menunjuk pada Australia, dan D itu Dutch gitu. Jadi ketika perang kemerdekaan tahun 45 sampai dengan 48, sebenarnya yang mencoba untuk menjajah kembali Indonesia itu bukan hanya Belanda tetapi ABCD Front. Karena itu ketika pertempuran di Surabaya ya, yang kita kenal dengan peristiwa 10 November itu, bukan hanya yang terlibat di dalam pertempuran itu justru Inggris kan ya, dan yang meninggal itu pimpinan pasukan Inggris itu adalah Jenderal Nalabi gitu ya, yang merupakan
petinggi militer Inggris ya. Nah, ini menjadi petunjuk pada kita bahwa memang yang memasuki Indonesia itu ABCD front ya. Nah, yang ke Malang, yang masuk ke Malang itu terutama Belanda. Nah, jadi perang kemerdekaan ataupun pendirian tugu kemerdekaan di suatu area yang berbentuk melingkar yang kemudian disebut dengan alun-alun Bunder itu satu peristiwa yang terjadi pada episode yang terakhir ya, atau periode yang terakhir, yaitu periode kemerdekaan RI. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada baiknya kita bicarakan di periode-periode sebelumnya ya, agak sedikit detail gitu ya. Nah, jadi kalau kembali ke periode yang paling awal ya, yaitu masa prasejarah. Jejak prasejarah di Kota Malang itu justru kita dapati pada Das Kalimetro ya. Jadi Malang itu memiliki, Kota Malang itu dilintasi oleh sejumlah sungai ya. Yang paling barat itu adalah Kalimetro atau Sungai Metro itu ya, dekat sekolah Anda itu ya, SMP SMP 25 itu kan termasuk di dasnya Kalimetro kan. Nah itu sungai yang ada di sebelah barat ya. Kemudian yang berada di utara dan kemudian membelah tengah kota itu adalah Sungai Brantas ya. Sungai Brantas ya, Sungai Brantas itu. Jadi Sungai Brantas itu mengalir di sebagian utara Kota Malang, kemudian membelah tengah kota, tapi juga sampai ke bagian timur Kota Malang ya. Di posisinya itu ya. Nah, kemudian di bagian timur itu selain mengalir Sungai Brantas, ada dua sungai lain yang ada di bagian timur Kota Malang, yaitu ada Kali Bangu dan juga penghujung dari Kali Amprong ya, penghujung Kali Amprong. Nah, jejak-jejak masa lampau di Malang itu kedapatan pada daerah-daerah aliran sungai ini. Apakah metro, apakah di das metro, apakah di das Brantas, di das Bangu, Kali Bangu ya, ataupun di das Amprong ya, di das Amprong. Ini kita dapati jejak-jejaknya itu di lembah di kanan kiri aliran sungai ini. Karena itu keberadaan sungai-sungai ini penting gitu ya untuk diperhatikan. Memang ada juga beberapa desa kuno yang tidak tepat berada di das aliran sungai besar itu, tapi ada juga aliran sungai kecil gitu ya. Misalnya Talun itu juga memiliki perjalanan yang panjang, karena Talun itu juga dilintasi sungai kecil, yaitu Kali Sukun. Nanti Kali Sukun itu bermuara ke Brantas. Nah, ini gambaran tentang daerah Malang ya. Jadi daerah Malang sebagai daerah yang berdataran tinggi, topografinya tidak flat, tidak rata, tapi bergelombang, dan kemudian dialiri oleh sejumlah sungai, baik sungai yang besar seperti misalnya Brantas, Metro, Amprong ya, kemudian Bangu, atau sungai-sungai kecil seperti misalnya Kali Sukun dan seterusnya. Nah, ini gambaran tentang geografi Malang ya, atau paleontologi Malang. Nah, kembali ke jejak prasejarah ya. Jejak prasejarah itu justru kita dapati di Lembah Metro ya, di Lembah Metro. Jejak sejarah yang paling awal itu kita dapati di daerah Kacuk, itu di aliran Kali Metro di daerah Kacuk, yang berupa kapak Neolitik ya, kapak Neolitik. Jadi kapak batu dari tradisi budaya Neolitik ya, tradisi budaya Neolitik. Berarti ini dari berarti dari era atau dari masa bercocok tanam. Oleh karena itu, temuan kapak Neolitik di Kacuk itu menjadi petunjuk kepada kita bahwa pada masa bercocok tanam di zaman prasejarah, Malang ini sudah menjadi hunian ya, menjadi tempat hunian ya, tempat hunian dari manusia prasejarah. Nah,
Selanjutnya pada masa berikutnya, yaitu pada masa Perundagian, kita mendapati pula tinggalan arkeologis lagi-lagi juga pada das Kalimetro, ya. Tinggalan arkeologis itu berupa apa yang kita sebut sebagai watu gong, ya, watu gong. Paling tidak di Kota Malang, di Kota Malang ada 3 tempat di mana watu gong itu kita dapati. Ada 3 situs, yaitu watu gong yang ada di Telogomas, ya, pada punden watu gong. Kemudian kita juga mendapati watu gong pada Ketawang Gede, yaitu di Jalan Watu Gong. Nah, jejaknya masih kita jumpai sekarang di areal di halaman, ya, di halaman rumah makan cepat saji, ya, McD Dinoyo itu. Dan satu lagi kita juga mendapati artefak yang berupa watu gong itu di Pulau Wijen. Ya, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa sebenarnya jejak prasejarah yang berupa watu gong itu terkait dengan tradisi budaya megalitik, ya. Itu paling tidak kita mendapati di 3 lokasi di Kota Malang, yaitu di Telogomas, yaitu di Watu Gong, di Dusun Watu Gong, kemudian di Ketawang Gede, ya, di Jalan Watu Gong itu, di areal McDonald, McD Dinoyo itu, kemudian yang ketiga di Pulau Wijen, ya. Nah, ini semua menjadi petunjuk kepada kita bahwa setelah muncul jejak sosial budaya pada masa bercocok tanam, kemudian selanjutnya memasuki masa Perundagian, ya, terbukti dengan diketemukannya tinggalan budaya dari tradisi megalitik yang antara lain berupa watu gong, antara lain, ya, karena kita juga menjumpai temuan lain dari zaman prasejarah itu, ada yang berupa menhir, ada yang juga berupa dolmen, itu, ya. Ini yang menjadi tambahan data dari tradisi megalitik di zaman prasejarah di Kota Malang. Ini yang pertama, di periode pertama. Nah, pada periode kedua yang menarik perhatian kita, yaitu pada masa Hindu-Buddha. Pada masa Hindu-Buddha itu beberapa kali, ya, bukan hanya 1 kali, ya, beberapa kali Malang itu menjadi pusat pemerintahan kerajaan, ya. Jadi bukan hanya sekali saja menjadi pusat pemerintahan kerajaan, tapi beberapa kali. Nah, beberapa kali Malang, ya, baik Malang Kota ataupun Malang Raya, itu beberapa kali menjadi pusat pemerintahan kerajaan di Nusantara, ya, atau di Jawa. Yang pertama, Malang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan dari satu kerajaan yang boleh kita sebut sebagai kerajaan yang tertua di Jawa Timur, kerajaan tertua di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kanjuruhan, ya. Jadi Kerajaan Kanjuruhan itu bukan hanya kerajaan yang tertua di Malang, tapi sekaligus kerajaan tertua di Jawa Timur, ya. Jadi Malang Kota, khususnya di subareal barat pada Das Metro, itu pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan. Istilah kuno untuk pusat pemerintahan itu Kadatuan, ya. Jadi Kadatuan Kanjuruhan, Kadatuan Kerajaan Kanjuruhan itu berada di Das Metro. Itu abad ke-8 berdasarkan prasasti Dinoyo 760 Masehi itu, ya. Nah, pada periode selanjutnya yang menarik perhatian kita, kalau itu abad 8, pada Paro pertama abad ke-10, yaitu pada kurang lebih tahun 929 Masehi, kembali Malang menjadi pusat pemerintahan kerajaan, yaitu menjadi pusat pemerintahan kerajaan Mataram di era pemerintahan Pusendok, ya. Nah, disebut-sebut di dalam prasasti Turian itu ditemukan di Turen, gitu. Karena itu nama Turen itu berasal dari kata Turian, bertarik, berangkat tahun
929 Masehi. Nah, pada prasasti Turian itu disebut bahwa ibu kota kerajaan Mataram atau Kadatuan kerajaan Mataram di era awal pemerintahan Bu Sendok itu ada di Tamwelang ya. Konsonan W dan konsonan B itu bisa bertukar dari Tamwelang menjadi Tamblang ya. Nah, kata Tamblang ini mengingatkan kita pada tempat yang ada di Malang, satu dusun sekarang, satu dusun yaitu dusun Tembalangan. Nah, itu satu tempat yang berada di di seberang utara aliran Berantas, di Das Berantas. Itu ada di kota Malang ya. Nah, jadi setelah Malang menjadi ibu kota kerajaan Kanjuruhan abad ke-8, memasuki abad ke-10, Malang menjadi ibu kota kerajaan Mataram di era pemerintahan Bu Sendok. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Malang juga kemudian menjadi ibu kota kerajaan Singasari ya, atau Tumapel ya, kerajaan Tumapel. Jadi kalau kita melihat perkembangan kerajaan Tumapel pada kurun waktu 70 tahun. Jadi Tumapel itu usianya tidak, Pak. Kerajaan Singasari atau kerajaan Tumapel itu usianya tidak panjang. Mulai mulai tahun 1222 itu ketika muncul menjadi kerajaan yang otonom, kerajaan yang betul-betul lepas dari kekuasaan Kadiri itu, sampai tahun 1292. Berarti kan 70 tahun. Nah, selama 70 tahun itu pusat pemerintahan kerajaan Singasari itu pernah mengalami perpindahan paling tidak 2 kali ya. Jadi, nah, pusat pemerintahan kerajaan Singasari yang pertama atau Kadatuan Singasari atau Kadatuan Tumapel yang pertama itu ada di satu tempat yang disebut dengan Kutanagara ya. Kutanagara. Nah, di mana Kutanagara itu? Nah, yang disebut Kutanagara, yang disebut-sebut di dalam kitab Pararaton Kutanagara itu adalah satu tempat yang kemudian sampai sekarang itu dikenal dengan sebutan Kuto Bedah. Satu daerah yang ada di sub area timur kota Malang sekarang ya. Jadi ada satu tempat yang tanahnya membukit, dan di tempat yang tanahnya membukit itu merupakan tempat pertemuan 3 sungai, yaitu Berantas, Amprong, dan Bangu. Gitu. Jadi merupakan tempuran atau tempat pertemuan 3 sungai. Nah, jadi lagi-lagi pusat pemerintahan itu berada di das sungai, di das ya, di daerah aliran sungai ya, di das, di daerah aliran sungai. Jadi kalau Kadatuan Kanjuruhan itu di das Metro, Kadatuan Kerajaan Mataram Tampulang itu di das Berantas. Kali ini pusat pemerintahan atau Kadatuan Kerajaan Tumapel itu di pertemuan 3 sungai malahan, yaitu Berantas, Berantas, Amprong, dan Bangu itu ya. Nah, ini berikutnya. Nah, kemudian memasuki masa Majapahit, Malang juga kembali menjadi pusat pemerintahan kerajaan, tapi bukan pusat pemerintahan pusat ya, tapi merupakan pusat pemerintahan kerajaan bawahan. Jadi vasal atau nagari ya. Jadi Majapahit sebagai sebuah kerajaan yang besar itu kan punya kerajaan-kerajaan bawahan. Salah satu kerajaan bawahan Majapahit itu disebut dengan Nagari Kabalan, yang diperintah, yang penguasa yang ditunjuk untuk memerintah di Nagari Kabalan itu malahan Putri Hayam Wuruk sendiri, Putri Maharaja Hayam Wuruk sendiri yang namanya Kusumawardhani. Karena itu Kusumawardhani itu sebutannya adalah Bre Kabalan, Batari I Kabalan. Nah, Kabalan itu merupakan satu tempat yang sekarang berada di wilayah Kelurahan Kedung Kandang, tepatnya di dusun yang bernama sekarang
ya itu disebut oleh masyarakat setempat itu dengan kebalon, ya. Jadi kebalon. Nah, keberadaannya pada das Amprong, ya das Amprong, ya. Jadi daerah aliran Amprong di ya, ada sebagian yang di seberang timurnya, ada sebagian yang di seberang baratnya. Dugaan saya pusat pemerintahan itu berada di satu situs yang belum lama ini ditemukan, yaitu situs Sekarang yang ada di tepi jalan tol itu. Nah ini menjadi petunjuk kepada kita ya bahwa pada masa Majapahit pun Malang itu dipilih, kota Malang itu dipilih sebagai pusat pemerintahan dari kerajaan bawahan Majapahit, yaitu Nagari Kambala. Nah kemudian nanti pada masa Hindu Buddha akhir ada satu kerajaan yang berada di Malang Raya. Ini Malang Raya ya, yang pusatnya ada di Sengguru di Malang Selatan ya. Jadi masuk wilayah Kabupaten Malang ya. Tapi wilayah pengaruh Sengguru itu dulu yang meliputi hampir seluruh wilayah Malang Raya sekarang. Nah, jadi dengan perkataan lain, pada zaman pada masa Hindu Buddha, Malang itu beberapa kali menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Baik pusat pemerintahan kerajaan Kanjuruhan, pusat pemerintahan kerajaan Mataram di Rasendo, pusat pemerintahan kerajaan Tumapel, pusat pemerintahan Nagari Kambalan, atau bisa ditambahkan juga dengan pusat pemerintahan Sengguru di Kabupaten Malang. Ini di Kabupaten Malang, bukan di Kota Malang ya, di Kabupaten Malang. Nah, ini gambaran tentang masa Hindu Buddha. Dengan perkataan lain bahwa pada masa Hindu Buddha, Malang itu menduduki posisi yang penting dalam kesejarahan, bukan hanya kesejarahan Jawa, tapi juga kesejarahan Nusantara. Karena kerajaan Singasari itu bukan hanya kerajaan yang besar di Jawa, tapi juga merupakan kerajaan yang besar di Nusantara. Karena fondasi kerajaan Majapahit itu Singasari lah yang meletakkan, ya. Singasari lah yang membangun fondasi untuk berdirinya kemaharajaan Majapahit. Bahkan wilayah pengaruh Singasari itu tidak hanya di Jawa saja, tapi meliputi juga di sejumlah tempat yang ada di Nusantara, baik itu di Indonesia sekarang atau sebagian wilayah Singasari itu juga memasuki Semenanjung. Itu gambaran yang bisa kita dapati misalnya di dalam sumber data teks seperti Nagara Pertagama atau beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh kerajaan Singasari. Nah, kapan atau bila mana Malang itu memasuki masa masa perkembangan Islam ya? Sebenarnya Malang itu walaupun merupakan tempat yang berada di daerah pedalaman, tapi Islamisasinya itu sudah paling tidak mulai itu pada awal abad ke-15, jadi di penghujung masa Hindu Buddha. Nah, ini ditandai dengan adanya pesiar Islam yang pertama, ya. Ini saya sebut sebagai yang pertama. Siapa pesiar Islam yang pertama? Pesiar Islam yang pertama itu adalah seorang tokoh yang disebut dengan Gribik atau Gibik atau Ngibik. Jadi ada 3 varian sebutan, ada yang menyebut Gribik, ada yang menyebut dengan Gibik atau Ngibik. Nah, namun yang dimaksud dengan Gribik di sini bukan Ki Ageng Gribik seperti yang kita kenal sekarang. Jadi ada 2 Gribik, yaitu Gribik senior dan Gribik junior. Ki Ageng Gribik itu adalah Gribik junior. Nah, Gribik junior itu baru baru hadir di Malang itu kan abad ke-17. Sementara yang Gribik senior itu abad 16 awal, ya, abad 16 awal itu sudah hadir. Nah, siapa Gribik junior ini? Gribik junior ini dalam tradisi lisan dinyatakan sebagai paman, ya. Jadi bernama Syekh. Ki Ageng Gribik ini adalah murid, ya, murid dari Syekh Manganti, ya. Murid dari Syekh Manganti. Kata Manganti itu sekarang masih kita kenal sebagai salah satu
tempat yang ada di Surabaya bagian barat, yaitu Menganti ya. Nah, siapa Syekh Menganti? Syekh Menganti itu adalah pamannya Sunan Giri. Nah, jadi Girbik itu adalah murid dari pamannya Sunan Giri. Oleh karena itu era kehadiran Girbik itu ya di era-era kewalian ya, di era Giri ya, paling tidak di era akhir Sunan Giri ya, masa hidup Sunan Giri. Nah, perakiraannya Girbik itu memasuki Malang itu paling tidak di perempat pertama abad ke-16, jadi kurang lebih tahun-tahun 1530-an lah, atau 1540-an awal. Itu Girbik Junior ini sudah Girbik Senior ya, itu sudah memasuki daerah Malang dan bertempat di subareal timur kota Malang, yaitu di daerah Madiopuro gitu ya. Nah, ini titik pangkal ya Islamisasi di Malang Raya ya, bukan hanya kota Malang tapi sekaligus Malang Raya. Nah, lalu kemudian bila mana Malang itu memasuki masa kolonial. Malang itu memasuki masa kolonial itu bukan berarti ketika awal berdirinya VOC ya, kalau VOC itu tahun berdiri itu 1602 itu Malang itu baru dimasuki oleh VOC ya, di Kompeni Belanda itu tahun 1767 ya, berarti kan 1,5 abad berikutnya ya setelah berdirinya VOC. Jadi tidak serta-merta begitu VOC itu berdiri di Nusantara lalu wilayah kekuasaannya meliputi berbagai daerah di Nusantara. Enggak, Malang itu baru dijajah, katakanlah ya, dijajah oleh Kompeni Belanda itu tahun 1767 itu. Nah, yang itu merupakan tahun pangkal ya, tahun awal Belanda itu memasuki daerah Malang dengan mendirikan satu benteng, satu loji ya, sebutan kunonya kan. Kalau dalam bahasa asing kan lodge gitu ya. Dalam bahasa pada lidah Jawa itu menjadi loji gitu ya. Mendirikan loji lagi-lagi loji itu didirikan juga pada das berantas, yaitu pada belokan Berantas yang sekarang arealnya itu menjadi RSUD Saiful Anwar. Itu adalah benteng Belanda yang pertama ya. Nanti Belanda itu memiliki paling tidak 2 loji ya di Malang. Itu ada loji Lor, karena itu muncullah sebutan Klojen Lor ya, loji Lor. Nah, loji Lor itu arealnya yang sekarang itu masuk wilayah arealnya RSUD Saiful Anwar itu. Kemudian nanti kurang lebih setengah abad berikutnya Kompeni Belanda mendirikan loji di selatan ya, loji di selatan di sebelah selatan alun-alun itu, sehingga muncullah sebutan hingga sekarang masih dikenal, yaitu Kalojian Kidul atau Klojen Kidul. Jadi di Malang itu ada 2 klojen, yaitu Klojen Lor dan Klojen Kidul ya, Klojen Utara dan Klojen Selatan. Nah, itu yang petanda awal Malang itu masuk ke masa kolonial, dan itu terus berlanjut sampai dengan kemerdekaan. Nah, tahun 1945. Nah, kemudian setelah memasuki era kemerdekaan itu, sebagaimana juga daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ya, daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, Malang juga tidak luput dari apa yang kita sebut sebagai era perang kemerdekaan ya, era perang kemerdekaan ya. Jadi kalau era perang kemerdekaan di Surabaya itu sudah mulai di bulan November ya, dengan ditandai dengan peristiwa yang heroik gitu yang terjadi pada 10 November. Nah, perang kemerdekaan di Malang itu baru terjadi kurang lebih 1 bulan berikutnya, karena
Belanda itu baru masuk ke Malang itu di bulan Desember, itu pun Desember akhir, ya, Desember akhir. Jadi Belanda memang tidak dengan mudah masuk ke daerah Malang karena sempat diblokade di Malang bagian utara di daerah Lawang. Jadi daerah Lawang itu diblokade oleh para pejuang sehingga Belanda itu tertahan cukup lama, tertahan sampai kurang lebih 2 minggu itu di daerah Lawang, gitu ya, baru kemudian bisa memasuki Lawang. Jadi memasuki Lawang itu sudah di akhir Desember atau di awal Januari, gitu ya. Jadi tahun 45 akhir ya, akhir Desember ya, tahun 45 atau awal 46. Nah sejak itulah Malang memasuki satu periode atau satu era yang kita sebut sebagai era perang mempertahankan kemerdekaan, ya, perang mempertahankan kemerdekaan. Dan ini terjadi sampai tahun 48 dengan peristiwa yang heroik itu, baik peristiwa heroik yang terjadi pada agresi militer yang pertama tahun 1947 ataupun peristiwa heroik yang terjadi pada tahun 1948 agresi militer yang kedua. Nah, di antara para pejuang yang ada di Malang yang justru menarik perhatian kita terkait dengan Anda ya sebagai pelajar, kita mencatat adanya kontribusi pelajar itu dalam kaitan dengan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Paling tidak tercatat adanya 2 kesatuan ketenteraan yang diawaki, ya, yang diawaki atau yang diperani oleh para pelajar. Yang pertama adalah apa yang kita kenal dengan TRIP, ya, TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar, TRIP, ya. Dan Malang sangat dikenal sebagai ajang perjuangan dari TRIP, ya, sehingga sampai-sampai ada satu jalan di Malang itu yang bernama Jalan Pahlawan TRIP, gitu ya. Nah, memang di Jalan Pahlawan TRIP itu memang menjadi palagan juang dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Bahkan ada satu makam pahlawan dari pejuang TRIP yang gugur dan makam pahlawannya masih kedapatan sampai sekarang di Jalan Pahlawan TRIP, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kesatuan ketenteraan yang diawaki oleh para pelajar itu adalah tentara pelajar yang bernaung di bawah sekolah teknik, ya, sekolah teknik ya, kalau sekarang itu semacam STM gitu ya, yaitu TGP gitu ya, TGP. Nah, ini gambaran tentang kontribusi para pelajar pada perang kemerdekaan, ya, perang kemerdekaan. Itu nanti tadi yang Anda tanyakan tentang bagaimana Malang di era perang kemerdekaan, ya, perang mempertahankan kemerdekaan. Nah, ada banyak tempat di Malang Raya yang menjadi palagan juang, ya, palagan juang. Misalnya palagan juang tempat di mana pertempuran itu terjadi itu misalnya juga terjadi di Jalan Pahlawan TRIP seperti saya katakan, di Jalan Ijen. Nah, juga tidak kalah pentingnya palagan juang yang penting di Malang itu adalah palagan juang yang ada di sekitar alun-alun Bunder, ya, di sekitar alun-alun Bunder. Jadi sekitar alun-alun Bunder itu menjadi tempat kejuangan yang penting. Oleh karena itu, mengingat bahwa Malang di masa perang kemerdekaan itu mempunyai peran yang penting, maka terpikir untuk mendirikan tugu perjuangan di Malang, ya, mendirikan tugu perjuangan di Malang sebagai petanda bahwa Malang adalah kota kejuangan, ya, Malang adalah Hero City, ya, kota kejuangan, kota kejuangan, ya. Kalau
Surabaya itu kota pahlawan, maka kita bisa menyebut Malang itu kota kejuangan. Nah, sebagai petanda bahwa Malang itu merupakan kota kejuangan, maka didirikanlah Tugu Kejuangan dan ditempatkan di titik tengah dari salah satu dari dua alun-alun. Malang kan punya dua alun-alun, alun-alun kota itu yang orang sekarang seringkali disebut dengan alun-alun Jalan Merdeka itu ya. Dan satu lagi adalah alun-alun yang berbentuk melingkar, yang orang menyebutnya dengan alun-alun bundar. Nah, Tugu Kejuangan itu ditempatkan di titik sentrum, di titik tengah dari alun-alun bundar, tepatnya di titik tengah dari kolam melingkar yang berada di tengah-tengah alun-alun bundar. Nah, Tugu Kejuangan inilah yang oleh masyarakat Malang sekarang hanya disebut dengan sebutan Tugu saja. Oleh karena itu, alun-alun bundar itu oleh masyarakat Malang juga disebut dengan alun-alun Tugu, karena di tengah, di titik sentrum dari alun-alun bundar itu berdiri Tugu Kejuangan, ya, yaitu tugu yang menarik perhatian kita ya. Tugu ini begitu penting, ya. Begitu penting tugu ini, begitu penting. Pentingnya apa? Ini tergambar bahwa yang meresmikan Tugu ini tidak tanggung-tanggung. Yang meresmikan Tugu Kejuangan di Malang itu tidak tanggung-tanggung, adalah pucuk pimpinan dari negara Republik Indonesia. Yang meresmikan adalah Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Nah, ini jarang sekali gitu ya, tugu di suatu daerah yang meresmikan itu seorang presiden. Nah, Tugu Kejuangan di Malang itu istimewanya itu yang meresmikan itu adalah Presiden Soekarno. Ya tidak, jadi Presiden Soekarno datang ke Malang tepatnya pada tahun 1953 gitu. 1953 meresmikan Tugu Kejuangan ini dan sekaligus berpidato. Tempat di mana Presiden RI pertama Insinyur Soekarno itu berpidato adalah balkon balai kota, ya, jadi balkon balai kota Malang. Jadi menghadap utara, masyarakat dalam jumlah yang sangat besar menyemut itu ya, mengisi area di alun-alun bundar, di sekitar alun-alun bundar itu berbondong-bondong datang untuk mendengarkan pidato dari Soekarno dari balkon balai kota Malang. Itu terjadi tahun 1953. Nah, keberadaan Tugu alun-alun bundar inilah yang menjadikan kawasan sekitar alun-alun bundar itu mendapat sebutan dengan unsur sebutan Tugu, ya. Bukan hanya alun-alunnya saja yang disebut dengan alun-alun Tugu, sampai-sampai kompleks sekolahan 3 SMA di sekitar alun-alun bundar itu ya, SMA 1, SMA 4, SMA 3 itu orang menyebutnya SMA Tugu gitu ya. Bahkan juga kata Tugu kemudian juga dipakai untuk menyebut satu event mingguan itu, yaitu Pasar Tugu itu ya. Ketika Car Free Day itu kan ada Pasar Tugu. Jadi kata Tugu ini kemudian menjadi sebutan. Bahkan ada satu hotel juga yang di sekitar Tugu itu, Hotel Tugu gitu ya. Hotel Tugu di sekitar alun-alun bundar. Nah, ini menjadi gambaran kepada kita bahwa pada masa lampau Malang ini memiliki peran yang penting ya, pada masa Hindu Buddha. Demikian juga pada masa kolonial. Pada masa kolonial, Malang yang semula itu berada di wilayah Karesidenan Pasuruan, semula ya, berada di bawah Karesidenan Pasuruan. Disebut Karesidenan Pasuruan karena pusat residensinya itu semula ada di Pasuruan. Tapi sejak tahun 1920-an, pusat Karesidenan itu dipindah dari Pasuruan ke Malang, sehingga Malang kemudian menjadi pusat Karesidenan yang kemudian disebut dengan Karesidenan Malang. Nah, ini yang menjadi petunjuk kepada kita bahwa posisi Malang tidak hanya penting di masa Hindu Buddha, tapi pada masa kolonial pun Malang menjadi tempat yang penting. Nah, kemudian pada masa kemerdekaan boleh dibilang bahwa Malang itu merupakan kota kedua terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya, ya. Dan lebih khusus kalau kita berbicara tentang pendidikan,
sentranya pendidikan di Jawa Timur itu ada di Malang. Oleh karena itu cukup alasan jika Malang itu mendapat predikat sebagai kota pelajar, sebagai kota pendidikan ya. Nah, inilah gambaran atau kilas sejarah tentang Malang mulai dari zaman prasejarah, masa hidup Buddha, masa perkembangan Islam, masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Ya, kurang lebih begitu. Terima kasih Pak Dwi Cahyono atas narasumbernya yang telah diberikan. Begitu luar biasa sejarah awal mula Kota Malang hingga masa kemerdekaan. Ya, kami ucapkan terima kasih Pak Dwi Cahyono atas narasumbernya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi teman-teman. Ya, baik. Paling tidak ini bisa menambah pengetahuan tentang perjalanan panjang dari sejarah daerah di Kota Malang. Semoga berfaedah. Terima kasih teman-teman untuk menyaksikan video dari kami. Kami selaku rekan-rekan dari SMP Negeri 25 Kota Malang mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Sekarang ini saya bersama teman saya sedang berada di kediaman rumah Pak Made. Nah, di sini kami akan mewawancarai sedikit tentang masa perkembangan di Kota Malang era sekarang. Selamat sore Pak Made. Sore. Saya dari SMP Negeri 25 Kota Malang. Kami ingin mewawancari Bapak bagaimana masa perkembangan Kota Malang era sekarang dan era yang akan datang. Iya. Baik, terima kasih Mas Dimas dan kawan-kawan yang sudah datang ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, di mana rumah dinas ini adalah rumah dinas milik masyarakat Kota Malang. Jadi memang rumah kita bersama. Jadi mungkin kehadiran Mas Dimas di sini suatu hal yang menyenangkan bagi saya, di mana kita bisa berdiskusi terkait dengan apa yang Mas Dimas tanyakan tentang bagaimana Malang pada masa kini dan masa yang akan datang. Ya, kita harus melihat kan bahwa Malang ini adalah yang terpenting yang harus kita sadari bersama untuk pada saat ini. Malang itu boleh dibilang sebagai miniatur Indonesia. Kenapa saya bilang miniatur Indonesia? Karena di Malang ini kita bisa temui berbagai macam suku bangsa, berbagai macam provinsi, daerah asal provinsi, dan berbagai budaya ada di Kota Malang. Di mana dengan ada 63 perguruan tinggi negeri dan swasta di Malang Raya ini, dan semuanya terpusat di Kota Malang. Jumlah penduduk Kota Malang ini kan hanya 850 jiwa, 850.000 jiwa. Tapi kenyataannya penduduk di Kota Malang ini hampir mencapai 1,5 juta sampai 2 juta jiwa. Siapa di luar itu? Itulah pendatang yang saya bilang sebagai miniatur Indonesia. Seluruh provinsi di Indonesia itu ada di Kota Malang. Jadi kita harus bangga dengan itu, di mana Malang ini harus benar-benar kita jaga. Kita jaga kondusif politiknya, ekonominya, maupun budayanya. Kalau Malang bergolak, Indonesia bergolak. Kan begitu. Apalagi Malang sebagai kota kedua terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya. Jadi kita sebagai orang Malang harus bangga dengan kondisi Malang sekarang. Bahwa Malang sekarang ini dengan tingkat penghasilan daerah yang kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, kita sudah PAD kita, pendapatan asli daerah kita itu sudah di angka hampir 1 triliun, ya kurang sedikit. Saya yakin tahun depan kita sudah mencapai di angka lebih dari 1 triliun. Kemudian dengan dinamika kedewasaan warganya, di mana warganya satu itu untuk urusan toleransi Kota Malang selesai. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini baik sekali. Kerukunan antar umat beragama juga baik dibandingkan di daerah Solo yang katanya tenang, ternyata sering ada intoleransi di situ. Di Kota Malang tidak ada seperti itu.
politiknya nyaman, seluruh partai politik bersatu, pemerintahan antara legislatif, eksekutif juga bagus, pelayanan publiknya bagus, dan yang terpenting adalah bahwa kondisi Malang saat ini, menurut saya sebagai ketua DPRD itu kontribusi masyarakat semua elemen, baik elemen pentahelik, akademisi, pengusaha, pemerintah, kemudian LSM dan lain-lain itu semua bersatu. Jadi kalau kita melihat contoh di situasi kondisi pandemik sekarang, banyak sekali bermunculan relawan-relawan. Itu menunjukkan bahwa warga Kota Malang ini benar-benar peduli terhadap wilayahnya, terhadap kotanya. Itu yang membanggakan kita. Jadi saya harapkan adik-adik, Mas Dimas, Mbak siapa tadi? Verlisa, Kinanti itu bangga menjadi warga Kota Malang. Karena Kota Malang ini menurut saya kota impian untuk tempat tinggal. Dibanding saya pernah tinggal di Jakarta, saya pernah tinggal di Bali. Tidak ada kota seindah Kota Malang. Untuk gimana? Ke depan Malang akan menjadi kota smart city. Kota di mana warganya itu sudah mulai melek teknologi. Tingkat pengertian terhadap IT atau tingkat peduli terhadap IT sangat tinggi. Ini memang ditopang oleh kondisi Kota Malang yang dikelilingi oleh perguruan tinggi. Jadi untuk masa depan jangan usah khawatir, di Kota Malang pemerintah dan legislatif dalam hal ini selalu akan memikirkan bagaimana untuk kemajuan Kota Malang. Ke depan nanti kita harapkan Kota Malang ini benar-benar menjadi kota yang mandiri, tetap menjaga lingkungan, hubungan antar warganya baik, ya, hubungan eksekutif legislatifnya juga baik, sehingga pembangunan semua berjalan dengan lancar. Ya, itu jadi menurut saya masa depan Kota Malang sangat cerah. Jadi banggalah sebagai warga Kota Malang. Terima kasih atas narasumbernya yang telah diberikan kepada semua. Itu semua bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kami semua atas wawancaranya. Ya, teman-teman sekalian, itu tadi hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama Ketua DPRD Kota Malang. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.